Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Apa itu induksi elektromagnetik? Telah kita pelajari sebelumnya terkait hal ini, misalnya pada percobaan yang telah kalian lakukan. Ya, ada besi dililitkan kawat, kemudian dialiri arus listrik, akan timbul magnetik. Yes, itu secara gambaran yang telah kalian lakukan. Nah, kita akan mempelajari mengenai hukum Faraday. Hukum Faraday di sini disebut juga sebagai induksi elektromagnetik. Ada beberapa hukum yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada hukum Gauss, hukum Ampere, apa lagi? Ya, hukum Biot-Savart. Ya, hari ini kita akan membahas hukum Faraday yang merupakan hukum terakhir daripada persamaan elektromagnetik atau disebut sebagai persamaan Maxwell. Oke. Bagaimana hukum Faraday ini bekerja? Bisa dilihat pada gambar. Ya, di sini ada kawat besi yang melingkar dalam suatu rangkaian, kemudian ada magnet yang bergerak di dalam kumparan besi ini. Apabila magnet yang bergerak di dalam suatu kumparan, maka akan timbul tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini akan menghasilkan arus. Oke. Dari eksperimen Faraday, dia bereksperimen dengan melilitkan dua gulungan kawat berisolasi di sekitar cincin besi. Faraday menemukan ketika melewati arus melalui kumparan oleh cincin besi, arus sesaat diinduksi dalam kumparan. Jika magnet melalui kumparan, maka arus akan mengalir. Nah, ini adalah gambaran daripada induksi elektromagnetik atau disebut sebagai hukum Faraday. Nah, bisa diperhatikan pada gambar. Di sini ada suatu permukaan yang dialiri oleh arus listrik sehingga timbulnya medan magnetik. Yang biru di sini adalah flux medan. Nah, berapa flux medan yang mengalir? Ya, persamaannya dia sebanding dengan medan magnet dalam suatu luas permukaan. Ya. Berdasarkan persamaan koordinat, ya, di sini adalah A adalah permukaannya, luas permukaan, B yang ada di sini. Nah, theta berarti C atau flux ya di samping sudut, berarti dia cos, BA cos theta. Ya. Untuk mencari secara keseluruhan atau total daripada flux medan, maka kita integrasikan. Ya, diintegrasikan berarti ada total. Integrasi berarti berapa keseluruhan flux medan magnet yang ada di permukaan ini. Jadi dari misalnya kalau misalnya integral dari A ke B, ya. Integral B dot dA, integral daripada medan magnet dalam suatu luas permukaan sama dengan flux magnetik yang terjadi. Nah, ini adalah hukum induksi, ya. Sama halnya dengan hukum Gauss. Hukum Gauss, ya. Hukum Faraday juga diambil daripada hukum Gauss tersebut. Nah, hukum Faraday dituliskan, ya tadi sudah kita dapatkan C adalah BA cos theta. Sekarang bagaimanakah gaya gerak listrik induksi? Gaya gerak listrik induksi atau dikenal sebagai hukum Faraday menyatakan adalah negatif perubahan flux yang mengalir tiap satuan waktu dalam suatu rangkaian tertutup.
N adalah jumlah lilitan. Kenapa negatif? Ya, kita lihat kenapa ada tanda negatif. Bisa kalian perhatikan pada gambar dan keterangannya. GGL induksi berlawanan terhadap perubahan fluks yang menyebabkannya. Makanya kenapa B sama dengan negatif daripada fluksnya. Oke, next. Ini adalah rumus hukum Faraday. Minus N D dc per dt. C adalah BA cos theta. B adalah medan magnet. A adalah luas permukaan, T adalah waktunya, dan N adalah jumlah lilitan. E adalah induksi listrik atau gaya gerak listrik. Kalian perhatikan dua gambar cara untuk menginduksi GGL. Yang pertama, besarnya B, di sini ada B, medan-medan magnetik, X di sini, medan-medan magnet. Medan magnet berubah terhadap waktu. Yang pertama, untuk menginduksi GGL, medan magnet berubah terhadap waktu. Ya, bisa kalian lihat. Yang kedua, luas A, area A, yang dilingkupi oleh loop berubah terhadap waktu. Maksudnya di sini ada luas, ini adalah suatu loop. Loop ini berada di area medan magnet. Nah, jika dia bergerak, maka akan timbulnya arus induksi. Ya, di sini. Yang kedua, oke. Oke, kita lewati yang slide sebelumnya. Yang ketiga, sudut theta antara B dan normal loop. Ya, sudut theta antara B dan normal loop berubah terhadap waktu. Ya, kita perhatikan. Jadi tadi ada beberapa cara untuk menginduksi GGL. Yang pertama, jika loop berubah terhadap waktu, atau kita memutar magnet yang berada di dekat kumparan, atau memutar magnet di dalam kumparan, atau menggerakkan magnet keluar masuk dalam kumparan. Di sini jika sudut theta antara B dan normal loop berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini berubah. B dot A sama dengan BAC. Ya, di sini kenapa 0? Ya, karena di sini tidak ada sudut yang berubah terhadap waktunya. Nah, dia lurus. Oke, kembali ya di slide sebelumnya. Ya. Jika ada gambar, perhatikan gambar di sini. Batang konduktor ditarik sepanjang 2 rel konduktor dalam daerah bermedan magnet uniform dengan kecepatan konstan V. Jika ada gambar seperti ini, kalian harus mengetahui di mana arah arus induksi, di mana gayanya, besar GGL-nya atau arah GGL-nya seperti apa, besar arusnya bagaimana. Nah, kalian gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan. Ingat, gaya selalu berlawanan dengan arah V. Arah arus dia arah dengan medan magnetnya, berarti dia ke atas dari bawah ke atas. Arah arus induksinya dari arah bawah ke atas berdasarkan prinsip tangan kanan. Medan magnetiknya masuk ke dalam. Ya, kalian angkat tangan kanannya, kaidah tangan kanan, letakkan jempol kalian ke arah B, ya, maka arusnya magnetnya oke, masuk ke B, bisa dilihat ya. Oke, ini tadi sudah hukum Faraday.
Ya, ini adalah gambaran untuk persamaan Maxwell yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di teori medan elektromagnetik yang kedua. Hukum Gauss, ini adalah hukum. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum Ampere. Hukum Ampere juga diambil daripada Biot-Savart. Ini adalah hukum Gauss. Ya, ini akan kita bahas di materi yang berikutnya. Ini adalah pertemuan terakhir kita terkait medan elektromagnetik. Jadi minggu depan kita sudah final. Sistem finalnya adalah close book. Close book menggunakan Google Meet, kamera on. Jadi waktunya adalah 1 jam. Oke, ini hanya ada beberapa aplikasi daripada hukum Faraday. Ya, DC motor. Saya dilihat DC motor kerjanya seperti apa. Sini adalah ada sumber listrik, kembali kepada kumparan, hampir mirip dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Magnetik, ya ada timbul arus-arus utara selatan. Motor generator sama. Dia menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Kumparannya, ya. Menyebabkan lampu menyala berarti ada arus listrik di situ. Motor generator bergerak, iya. Ada namanya arus eddy, arus induksi. Kalian bisa baca sendiri untuk next slide. Ya, untuk slide berikutnya silahkan kalian baca. Arus eddy atau arus putar. Ini hampir sama prinsipnya kapasitor. Sebuah lempengan konduktor dilapisi oleh isolator. Ya, kembali lagi hukum Faraday tentang induksi. Ini yang harus kalian ingat. Si itu apa? Si ada sama dengan B medan magnetik A cos theta. Ya. Oke, next. Induktansi. Ya, ada namanya induktansi bersama. Induktansi bersama di sini ada dua flux atau dua coil. Ada arus sini. Coil 1 dan coil 2. Jika antara coil 1 dan coil 2 ada dekatnya di sini ada yang dinamakan arus induksi. Prinsip ini sama jika misalnya anten, jadi antara ada pemancar mengaliri arus, ya timbul di situ gelombang elektromagnetik yang memancar. Induksi yang terjadi antara magnet dengan misalnya tiang pemancar disalurkan melalui gelombang elektromagnetik. Ya, induktansi bersama di sini ya. Iya, berubah. 2 coil. Integral 2 kali. M ya. Ini ada hukum
Kalau nggak salah hukum ampere ya, B sama dengan mu 0 I per 2 R1, hukum ampere pada kawat lurus. Ya, nanti kalian cek kembali catatannya kalian mengenai B terhadap I, R, mu 0. Ingat, mu 0 adalah permeabilitas, adalah suatu konstanta, ada nilainya. Ya, ini cuma dimasukkan nilai B di sini. B ya dengan C adalah B kali A, ini adalah B, A. A itu sendiri adalah luas permukaan PR kuadrat lingkaran. Ya, berubah persamaannya seperti ini. Ya. Aplikasi lainnya yaitu transformator. Transformator di sini dia menggunakan induksi bersama, ada dua kumparan. Ada kumparan primer dengan sekunder. Ya. IGL. Jika kumparan sekunder lebih besar daripada kumparan primer, dia dinamakan sebagai step out transformator. Kumparan sekunder lebih kecil daripada kumparan primernya atau disebut sebagai step down transformator. Untuk lebih lanjutnya kalian cari sendiri apa itu step up transformator, step down transformator, apa perbedaan fungsinya. Bisa kalian cari sendiri ya. Transmisi daya listrik. Ini step up transformator. Ya, bayangkan jika di sini tidak ada step down transformator, listrik dalam rumah kalian bukan mungkin 220 ya, tapi entah sesuai dengan ini step ya 12.000 volt yang berasal dari power plant masuk ke rumah-rumah menjadi 220, 240 ya 220. Ini adalah contoh ya dari induksi elektromagnetik yang kita sudah pelajari. Kita bisa menghitung kira-kira berapa misalnya daya. Ini adalah contoh dari perhitungan menggunakan jalur transmisi. Dia menggunakan rumus untuk mencari P. P sama dengan I dikali V. Untuk daya yang hilang. Ya. Kalian bisa ini ya catat. Kalian catat dan pahami sendiri. Ada soal. Ini ada jika dikirimkan pada tegangan 240, 83% loss. Bayangkan jika daya yang dikirimkan pada 24.000 volt, yang akan hilang seperti ini. Ya. Karena V-nya tegangannya besar, otomatis ya kehilangan dayanya sebesar seperti ini. Yang tadi sebelumnya induktansi bersama dua koil yang berdekatan. Ini adalah persamaan daripada induktansi diri. Induktansi diri simbolnya L. Induktansi bersama tadi simbolnya M. Bersama M. Anggaplah bersama. Ya, bukan ya. Bersama L. Oke. Bisa kalian catat?
Cara untuk menghitung induktansi diri, ada arus yang mengalir, B, hitung B berapa, ya C sama dengan BA cos theta. Dari B tersebut bisa didapatkan flux, hitung induktansi dirinya. Jadi bisa diketahui L sama dengan, oke. Satuan 1 Henry bisa dikatakan sebagai 1 volt second per ampere. Ya, I adalah ampere. Jadi 1 Henry, ingat ya, 1 Henry adalah 1 volt second per ampere. Ya, sama tadi, ini L induktansi diri. Kita mengingat lagi dari persamaan-persamaan sebelumnya, di mana GGL dia adalah negatif daripada medan magnetiknya yang berubah yang berada di permukaan. Lebih besar daripada 0. Oke, lebih kecil daripada 0. Induktor dalam rangkaian bisa dipasang seri seperti ini simbolnya ya. Jika dilihat daripada rangkaian di sini, kenapa 0? Karena dia ada di rangkaian tertutup. Ya, ingat untuk induktansi dia selalu berada pada rangkaian tertutup. Untuk induktansi berada pada rangkaian tertutup. Syaratnya itu adalah salah satu syarat dia berada di bisa dilihat kenapa dia 0 kalau misalnya kalian menggunakan sistem koordinat, misalnya di sini adalah sebelah ke arah kiri, ke arah kanan adalah positif, ke bawah negatif, dia dari kiri ke kanan ke kiri adalah negatif, di sini tadi kiri ke kanan positif, negatif 0, di sini juga ke bawah ke atas lagi positif, negatif 0, yaitu secara sistem koordinat dalam ruang tertutup dia sama dengan 0. Nanti kalian juga akan mendapatkan B dot E dia sama dengan 0, itu pada prinsip elektromagnetik. Mirip dengan hukum Kirchhoff, dia sama dengan 0 pada rangkaian tertutup. Rangkaian LR ya. Ini secara grafiknya. Ini grafik perubahan induktor, resistor. Induktor ya berlawanan ya. Resistornya besar, induktornya ya, ini cukup kalian cari tahu ya. Energi yang tersimpan dalam induktor. Bisa kalian lihat. Energi I kuadrat R adalah daya
Ini induktor penyimpanan. Turunan jika ini diturunkan akan menghasilkan apa? 1/2 L I kuadrat. Do T D terhadap T. Ya, diturunkan terhadap T. Ya. Akan didapatkan U sama dengan seperti ini. U adalah energi yang tersimpan. Sekalian tulis ya untuk solenoida, energi yang tersimpan di dalam suatu solenoida, PR kuadrat itu adalah nilai luas permukaan rapat energi ya. Ini tidak usah kalian selesaikan ya. Oke, kita belum masuk di sini ada bahan-bahan material magnetik. Ya mungkin kita belum masuk di sini ya. Ini di luar konsep daripada induksi tadi. Ya, Ibu hanya memperlihatkan saja tentang bahan-bahan daripada magnetik, walaupun agak di luar dari. Ini adalah sebagian kecil daripada materi kita. Ibu hanya mengangkat hal-hal yang penting terkait induksi elektromagnetik atau dalam hal ini mengenai hukum Faraday. Oke, tugas untuk pertemuan hari ini ya, kalian meresume atau merangkum materi yang telah kita pelajari induksi elektromagnetik. Karena ini adalah pertemuan terakhir, tugas tambahan kalian mencari ayat Al-Quran yang berhubungan dengan elektromagnetik. Ya, tugas dikumpul hari ini sampai batas waktu kuliah kita selesai. Ya, terima kasih semua atas perhatian dan partisipasi kalian untuk mengikuti video pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.